Tangga menuju surga. Membina Tau setiap saat harus memiliki keyakinan hati. Jika tidak memiliki keyakinan hati, maka sulit untuk menyatu dengan Tau. Tidak memiliki ketulusan, sulit melaksanakan Tau. Tidak memiliki tekad yang bulat, sulit mencapai kebudaan. Sehingga keyakinan, ketulusan, tekad bulat harus setiap saat digenggam erat. Saat bertemu kritikan orang, bagaimana menghadapinya? Jika kamu salah, maka langsung perbaiki. Jika kamu benar, maka harus adanya sikap berlapang dada. Bisa segenap hati memaafkan orang lain, berharap kalian jika sudah tahu, harus dapat melaksanakannya. Murid semua, saat ini terdapat suami istri membina bersama. Ada kakek nenek, ayah ibu, dan anak membina bersama. Dengan segenap hati membina serta melaksanakan. Jika suatu hari teman sepembinaan sudah tiada, jangan dikarenakan urusan pribadi mereka membuat hati kalian mundur. Hal seperti ini tidak boleh. Membina Tau bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk sekelompok orang. Semua hal di dunia bolehlah berubah dan mundur, namun hati kalian tidaklah boleh mundur dari Tau. Badan jasmani bolehlah tua, namun semangat tidaklah boleh tua. Rambut bolehlah rontok, namun hati tidaklah boleh mundur. Membina Tau harus membina berdasarkan kebenaran sejati. Haruslah diketahui bahwa bisa mendapatkan badan jasmani sangatlah sulit. Murid semua dapat datang ke wihara harus berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih atas perlindungan para suci. Terima kasih atas budi besar leluhur. Terima kasih budi besar bimbingan kedua orang tua. Terima kasih kepada pendahulu yang telah menuntun kita. Setiap saat bersyukur di dalam hati, dipenuhi dengan sinar yang terang, dipenuhi kehangatan. Bukankah ini yang terbaik? Sebaliknya, jika murid hanya melihat keburukan orang lain, kekurangan serta kelemahan orang lain, perilaku yang salah dari seseorang, maka di dalam hati pasti terdapat berbagai macam niat gosip. Demikian membina tidaklah pantas, muridku. Penanggung jawab setiap daerah harus mempergunakan bakat seseorang dengan pas. Tidak peduli sikap ataupun cara pandang haruslah dibina. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab sepenuhnya, sehingga haruslah tahu menggugah orang lain dengan budi moralitas. Harus menuntun junior dan membimbing umat, membina orang yang berbakat milik Tuhan. Setiap penanggung jawab harus menghargai dirinya sendiri. Haruslah berbuat perencanaan yang baik di zona yang dipimpin. Setiap hari harus bertanya pada diri sendiri, hari ini apakah ada berbuat kesalahan? Apakah ada mengucapkan kata-kata yang melukai orang lain? Janganlah menggunakan ucapan untuk melukai orang lain. Di dalam lidah terdapat pedang yang tajam, dapat membunuh orang secara diam-diam.
Berbicara secara hati-hati, barulah dinamakan membina diri. Janganlah sombong, merasa kehidupan saat ini sangat baik dan lancar, kemudian lupa akan membina diri sendiri. Membina Tao tidaklah terlepas dari membina hati dan memupuk kerohanian. Haruslah tahu puas. Namun, di dalam hal pembinaan selamanya tidaklah cukup. Selamanya harus mengubah diri dan berubah. Janganlah mengira saya sudah banyak melintasin orang, saya sudah baik, pahala sudah banyak. Apakah demikian? Watak Buddha dilintasi oleh diri sendiri. Demikian baru pahala yang sesungguhnya. Melakukan segala hal harus terdapat hati tanpa pamrih. Demikian baru terdapat Tao. Barulah sesungguhnya berjasa. Jika melakukan sesuatu dengan hati pamrih, maka semua menjadi kosong. Harus mengatur diri sendiri melalui orang lain, menyemangati diri sendiri melalui orang lain, dan mengintrospeksi diri sendiri. Murid melaksanakan Tao di berbagai daerah. Jika ada yang tidak sesuai dengan Tao, sehingga tercipta keluhan umat, maka adalah sebuah kesalahan. Kita sebagai malaikat pancaran putih, membantu tugas suci di berbagai daerah, haruslah memeriksa diri sendiri. Apakah ada kemajuan diri? Janganlah terlalu lama di suatu tempat, berubah menjadi pribadi yang penuh khayal dan tidak nyata. Dengan demikian, malah berbelenggu dengan umat, maka merupakan sebuah kegagalan. Murid jika tidak berpartisipasi dalam tugas suci, maka tidaklah pantas memberi argumen pribadi diri sendiri. Karena diskusi dan pendapat hanyalah didapat dari hasil kerja bersama. Dengan adanya ikut partisipasi, maka murid barulah dapat memberikan pendapat yang tepat dalam penyelesaian masalah. Karena di tengah berpartisipasi, barulah dapat mengerti akan asahan serta gemblengan, sikap dan emosional. Maka akan menghindari perdebatan yang tidak seharusnya terjadi. Ingat, jika hendak berbuat demi kebaikan wihara dan kebaikan sesama pembina, haruslah menghadapi segala masalah bersamaan, memikul bersamaan. Haruslah secara jujur memeriksa niat pikiran. Apakah benar-benar sudah welas asih? Jika demi sesuatu tujuan, melaksanakan amal dan memupuk moralitas, murid bisa terasa sangat menderita. Karena yang murid pikir, saya melakukan semuanya untuk kebaikan orang lain, bukanlah demi kesenangan diri sendiri. Seseorang yang benar-benar welas asih barulah dapat menolong penderitaan dirinya sendiri. Seseorang sering saat bertemu ketidaklancaran, barulah dapat menggunakan akal pikiran serta potensi yang terpendam. Setelah bertemu masalah, barulah dapat meningkatkan potensi dalam menganalisa masalah dan memvonis sesuatu hal. Ini juga merupakan sifat alamiah manusia. Segala jenis masalah harus mengandalkan keberanian untuk menerobosnya. Ini dinamakan belajar hikmah dari sebuah penderitaan. Jika sebuah hal sangat lancar dan tiada hambatan, maka sulit mencapai tahap dan arah yang benar. Murid sekalian bervegetarian
membina serta melaksanakan Tao, apakah hanya sampai di generasi ini sajakah? Benarkah? Jika murid dapat menyadari keistimewaan serta keagungan Tao, murid pasti akan lebih giat melintasi pasangannya serta generasi selanjutnya. Karena Tao tidak menunggu orang yang telah sadar dan paham baru menerimanya. Membina Tao berdasarkan situasi langit. Jika pemikiran murid hanya pada ajaran agama, maka semua hal hanya berpikir mengikuti jodoh. Jika yakin pada kebenaran Tao, kebenaran itu sejati, kebenaran firman Tuhan, maka pasti akan sekeluarga melaksanakan Tao. Karakter dari manusia sangatlah penting. Ada sebagian murid sering mengucapkan kata yang dapat melukai orang lain, sehingga banyak orang yang tidak suka kerjasama dengannya. Benarkah? Orang harus berprinsip, namun juga harus dapat lembut. Jika karaktermu tidak bagus, kemanapun pasti akan rugi. Sehingga murid haruslah paham, mengapa hingga saat ini murid hanya sendirian. Mungkin kata-kata yang diucapkan murid dapat melukai perasaan orang. Ada murid yang bertanya, bagaimana cara membina serta bagaimana caranya melaksanakan Tao? Murid dapat mencari tahu bagaimana caranya para pendahulu melepaskan diri dari segala ketidaklancaran kehidupan. Bagaimana caranya menyempurnakan Tao? Haruslah ingat, membina dan melaksanakan Tao sama-sama hanya bergantung pada satu kata, ketulusan. Ketulusan dapat memiliki keberanian untuk menerobos rintangan kesulitan, juga akan adanya kebijaksanaan dalam menghadapi segala hal yang baik maupun yang buruk, karena di dalam hati hanyalah terdapat antara ketulusan dan kebajikan. Tentu saja hanya pada pembina dengan sungguh-sungguh serta melaksanakan Tao dengan sungguh-sungguh. Murid berkata, tingkatan Buddha sangatlah tinggi. Asalkan saya sehat, kenyang cukuplah. Tidak perlu berjuang susah payah. Sebenarnya ini adalah alasan murid yang tidak ingin membina dengan sungguh-sungguh. Manusia dan Buddha sebenarnya sama-sama melalui satu proses kehidupan. Sama-sama harus memikul tanggung jawab, namun ketekunan berbeda, sehingga hasil jugalah berbeda. Menasehatin murid agar dapat menghargai kehidupan dengan baik serta hidup yang lebih cemerlang. Antar sesama manusia haruslah saling percaya. Jika saat harus berbicara baik, maka bicaralah yang baik. Jangan setiap kali harus marah terhadap anak, terhadap orang lain. Janganlah masalah apapun terlalu emosional. Kita harus mencari sisi baik orang, serta melihat kelebihan seseorang. Belajar agar diri sendiri bisa lebih baik lagi, serta orang di sekitar dapat menyukai bersamaan dengan kita. Jika orang lain tidak suka denganmu, maka sudah gawat. Membuka segala macam seminar Dharma, semangat janganlah semakin menurun, sehingga melihat hanya sebagai hal biasa dan tiada keagungan dan tiada nilai. Hati manusia mungkin saja terdapat rasa malas. Namun murid harus ketahui, hati Buddha senantiasa melindungi seminar Dharma.
selamanya tidak akan berubah, karena kesempatan tersebut adalah kesempatan suci yang sulit dapat. Seminar Dharma merupakan sebuah wadah Dharma bagi umat dan juga sebagai sarana umat untuk merubah nasib. Maka Tuhan sangatlah menghargainya. Manusia mana boleh secara ceroboh serta meremehkannya. Banyak murid yang sedang membawa kelas dan menuntun umat baru, apakah semakin membawa semakin asal-asalan? Perlu diketahui, kelas dibuka untuk umat agar meminjam wujud dan masuk memahami kebenaran sejati. Sehingga haruslah giat dan sungguh dalam membawa kelas. Janganlah hanya meramaikan suasana, diri sendiri tidak maju. Diri sendiri juga belum sadar, belum menjadi contoh teladan. Demikian membawa kelas, apakah hati dapat tenang? Murid harus sering mengingatkan diri sendiri. Apakah ikrar yang sudah ditegakkan sudah diselesaikan? Berikrar sebenarnya memberikan diri sebuah kekuatan. Janganlah membiarkan diri menjadi malas. Waktu yang dimiliki manusia dalam membina ada berapa panjang? Adakah kesungguhan hati? Adakah ketulusan? Adakah keikhlasan? Adakah segenap hati? Haruslah jelas, harus ada awal hingga akhir. Baikkah? Sebenarnya tahu tiada terdapat apa-apa. Tahu itu sebenarnya hal yang biasa saja. Kata biasa-biasa dua kata ini tidak boleh anggap remeh. Biasa-biasa tapi harus mengandalkan latihan yang cukup. Hal yang tidak biasa mengandalkan kemampuan. Contoh seperti makan, seperti memasak, dikarenakan sering dilakukan maka terlatih. Di tengah biasa sebenarnya tidaklah biasa, maka di dalamnya terkandung mukjizat. Ibarat memasak sepiring sayur, mungkin biasa saja. Namun saat memasak harus mengatur waktu, suhu api, racikan bumbu, teknik. Ini semua harus adanya pengalaman dan pelatihan. Jika semua ini dipergunakan saat menghadapi orang, maka akan terdapat dharma yang tersirat di dalamnya. Sehingga yang tidak biasa dapat bertahan, namun yang biasa-biasa dapat bertahan selamanya. Tahu adalah yang biasa-biasa, namun dharma tidak biasa. Membina tahu pastilah akan bertemu rintangan dan kesulitan. Janganlah saat bertemu kesulitan lalu meninggalkan wihara ataupun berhenti dalam satu kurun waktu. Ini semua bukanlah cara yang baik. Haruslah diketahui, ketika akar hati telah sakit, maka akan timbul hati perbandingan. Saat tersebut haruslah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat dengan budi karunia langit. Mengobati luka, menggunakan watak sejati, menenangkan hati dan pikiran.